banyak di antara kita yang berpulang pada saat menjalankan tugas. Ini kan prihatin kita. Pengurus pusat mempedulikan terhadap para anggota IKHI dimanapun berada. Adanya IKHI yang di pusat ini, semuanya juga hidup ada karena ada cabang, karena ada daerah. IKHI berani menawarkan kepada umum untuk menyampaikan kritik tapi dalam bentuk karya ilmiah. Nah, ayo kita rebut kembali kepercayaan masyarakat itu agar pengadilan kita menjadi peradilan yang dipercaya. Kita rebut kembali kepercayaan dari publik dengan menunjukkan betapa tingginya integritas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Jafrestia Kresna kembali menyapa Sobat Peradilan dalam podcast Mari ke Monas. Ruang bicara inspiratif untuk mewujudkan kepanitraan Mahkamah Agung yang modern dan berintegritas. Bila episode sebelumnya kita membahas struktur dan perjuangan IKHI, maka kali ini kita akan menyoroti rangkaian kegiatan HUT IKHI yang ke-72, termasuk makna dan tujuan di balik masing-masing kegiatan tersebut. Telah hadir di studio kami yang mulia Pak Pujo. Beliau adalah Ketua 1 Pengurus Pusat IKHI sekaligus Ketua Panitia HUT IKHI ke-72. Selamat siang Yang Mulia. Selamat siang. Terima kasih telah hadir dan meluangkan waktu untuk berbincang bersama kami. Saya masih ingat Yang Mulia Desember yang lalu diangkat sebagai Ketua 1 Pengurus Pusat IKHI. Dan langsung sekarang dipercaya memimpin agenda terbesar IKHI setiap tahunnya, yakni peringatan HUT. Bagaimana perasaan Yang Mulia mendapat amanah sebesar ini? Ya, jadi Ketua 1 mengisi antar waktu pun jadi merupakan kejutan tersendiri ya. Apalagi setelah itu ternyata didapuk menjadi Ketua Panitia, yang tentunya ini juga semakin mengejutkan. Seperti apa yang harus dilakukan? Tentu saya harus belajar banyak terkait dengan hal itu. Apalagi kepengurusan di PPIKHI satu hal yang baru bagi saya. Dibandingkan sebelumnya kan di ketua daerah pembina di daerah ya atau nah ini sesuatu yang bagi saya sesuatu yang mengejutkan dan saya harus belajar banyak. Tapi saya bersyukur ketemu dengan teman-teman yang punya jiwa muda yang luar biasa, sehingga saya yakin bahwa ini akan bisa berhasil dengan baik. Seperti biasa, HUT IKHI selalu mengangkat tema yang berbeda dan tema yang bagus. Nah, tahun ini saya dengar kita mengusung mengenai hakim berintegritas, pengadilan berkualitas. Tema yang sangat kuat dan bermakna. Bisa Yang Mulia jelaskan latar belakang sehingga dapat memilih tema sebesar ini? Integritas ya. Integritas bagi hakim itu sesuatu yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Karena memang hakim ini kalau dalam bahasa sehari-hari, hakim orang yang sangat dipercaya, diberikan amanah sebagai wakil Tuhan ya. Ya, integritas sesuatu hal yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Sehingga ketika ada masalah-masalah yang muncul berkaitan dengan integritas, apalagi beberapa waktu ini, maka tema ini menjadi tema yang sangat penting dan sebagai flashback ke kita lagi bahwa memang inilah yang harus dikerjakan, bahwa integritas sesuatu hal yang tidak boleh ditawar-tawar lagi. Kenapa itu penting? Karena kalau hakimnya integritas, insya Allah peradilannya menjadi berkualitas. Sehingga hakim berintegritas, peradilan berkualitas, suatu rangkaian kalimat yang cocok untuk dijadikan tema HUT IKHI yang ke-72 untuk tahun ini. Ya, ini seperti menunjukkan faktor utama dari pengadilan yang berkualitas harus hakimnya berintegritas. Ya, jelas itu memang hakim berintegritas itu tidak, sekali lagi bahwa itu tidak boleh ditawar-tawar lagi. Harga mati. Harga mati. Nah, kegiatan HUT ini dimulai dengan kegiatan donor darah. Nah, salah satunya adalah yang dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2025. Apa tujuan IKHI mengadakan kegiatan sosial ini, Yang Mulia?
kegiatan sosial ya. Donor darah itu salah satu dari kegiatan sosial. Tetapi dengan adanya donor darah, karena memang donor darah itu sangat dibutuhkan ya, darah kita masih banyak kekurangan, tetapi bentuk kepedulian IKHI, bentuk kepedulian para hakim yang memenuhi syarat untuk menjadi pendonor darah ini menjadi penting, karena itu bisa menggugah rasa bahwa betapa pentingnya darah yang mengalir di tubuh kita. Kalau darah itu dihasilkan dari tubuh yang bersih, yang berintegritas, sehingga kita yakin dan dipercaya bahwa darah hakim itu memang darah-darah yang berintegritas, layak untuk didonorkan. Jadi nanti yang didonorkan juga ikut menambah integritas di dalam diri. Iya, setidak-tidaknya dalam bahasa itu kan menunjukkan selain memang ini adalah kegiatan sosial, memang dibutuhkan. Dan tidak semuanya masyarakat boleh mengikuti donor darah karena dari sisi kesehatan. Nah, justru kita tidak membidik dari sisi kesehatan, tetapi bagaimana empati kita sebagai seorang hakim yang juga ada kepedulian, salah satunya dengan mendonorkan darahnya. Nah, selain itu yang menarik dibanding tahun yang lalu, ini untuk pertama kalinya kita juga mengadakan talkshow kesehatan bersamaan dengan kegiatan donor darah. Ini ide dari siapakah Yang Mulia? Apa rencana yang diinginkan dengan penambahan talkshow ini? Dari satu momen ya, donor darah ini kan live ya, ya disiarkan langsung. Ada tujuan utama bahwa pengurus daerah, pengurus cabang supaya juga bisa melihat, karena adanya IKHI yang di pusat ini semuanya juga hidup ada karena ada cabang, karena ada daerah, sehingga ketika kita melakukan kegiatan donor darah di live kan itu supaya rekan-rekan kita yang di bawah di daerah itu juga bisa menyaksikan, oh inilah bentuk kepedulian pusat supaya juga mendapatkan perhatian di daerah. Yang kedua, ada kegiatan live kesehatan ya, siar kesehatan tentang kesehatan. Kita prihatin, sedih bahwa masalah kesehatan bagi hakim satu hal yang beberapa waktu sebelumnya ini seperti kurang mendapatkan perhatian. Tetapi ternyata kondisi-kondisi kesehatan itu sangat menentukan baik buruknya dalam kita menjalankan tugas. Dan bahkan karena kurangnya perhatian kesehatan, banyak di antara kita yang berpulang, yang meninggal atau yang wafat pada saat menjalankan tugas. Ini kan prihatin kita kalau IKHI pusat tidak melakukan satu action sekecil apapun, antara lain bagaimana sih menjaga kesehatan. Maka kita khawatir bahwa kondisi-kondisi kita ini juga bisa terjadi karena kita abai terhadap kesehatan kita. Maka dengan cara yang kecil ini kita bisa lakukan agar mengingatkan kepada seluruh anggota IKHI untuk terus menjaga kesehatan dan peduli untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri masing-masing. Jadi walaupun anggota kita tersebar dari Sabang sampai Merauke, pengurus pusat semua mempedulikan terhadap para anggota IKHI dimanapun berada. Ya, memang itu satu hal yang harus, apapun yang bisa kita lakukan, sekecil apapun, bahwa keberadaan pengurus pusat itu memang harus memperhatikan yang ada di daerah, ada di cabang, supaya yang antar cabang dan pusat itu ada kesinambungan. Oh, saya diperhatikan, oh nasib saya diperhatikan, tidak hanya sekedar disuruh-suruh saja untuk bekerja ya, tapi kesehatan juga menjadi titik perhatian kita. Setelah diperhatikan mengenai kesehatan, juga IKHI peduli akan kemampuan kognitif bagi para pesertanya dengan setiap tahun menyelenggarakan LKTI, Lomba Karya Tulis Ilmiah. Nah, siapa saja yang bisa menjadi peserta dalam lomba ini, Yang Mulia? Ya, ini menarik nih. LKTI ini yang boleh menjadi peserta itu cakupannya luas. Hakim pasti itu ya. Kemudian
aparatur peradilan non hakim juga diberi kesempatan. Yang menarik adalah umum, masyarakat umum. Karena ini penting untuk menilai, menguji apakah kinerja hakim itu sudah sesuai dan tepat atau belum. Justru ini yang paling penting bagi menurut saya, bahwa masyarakat umum dilibatkan untuk sekaligus memberikan masukan, memberikan kritik kepada bagaimana membuat putusan yang benar, yang sesuai dengan hati nurani rakyat. Ini luar biasa. IKHI berani menawarkan kepada umum untuk menyampaikan kritik tapi dalam bentuk karya ilmiah. Nah, ini yang mungkin keberanian yang perlu kita apresiasi, dan tentu ini sangat bagus untuk dikembangkan lebih lanjut. Di antara tulisan-tulisan yang baik tentu akan ada pemenangnya. Iya. Nah, kapan pemenang ini akan diumumkan? Apakah pada saat hari puncak HUT IKHI yang ke-72 ini yang mulia? Insya Allah sih pada puncak ya, tanggal 23 April kita akan umumkan. Tetapi jangan salah bahwa semua peserta yang masuk lolos administrasi, diseleksi, itulah pemenang yang sesungguhnya. Sedangkan ukuran kriteria 1, 2, 3 sebenarnya itu adalah masalah selera. Oleh karena itu, bagi yang belum mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan menang, bukan berarti karyanya tidak bagus, tetapi memang karena kita hanya punya tempat untuk 1, 2, dan 3, sedangkan yang lainnya nanti kita usahakan untuk terus kita update, kita bisa muat di media-media yang kita miliki. Jadi semua karya yang datang itu semuanya adalah pemenang. Iya dong, iya. Kita terima kasih dengan antusias. Bahkan ini ada peserta dari luar loh, dari mancanegara ada. Ini kan juga luar biasa. Artinya memang IKHI atau hakim itu ya dirindukan. Apa sih yang dirindukan? Keadilannya. Apa sih yang dirindukan? Integritasnya. Maka sesuatu hal LKTI ini menjadi satu hal yang penting dan sekaligus untuk autokritik kita. Oh, seperti ini tuh yang dikehendaki masyarakat. Masih dalam rangka edukasi, tanggal 21 April juga akan kembali menggelar seminar internasional. Nah, kali ini apa tema yang diangkat yang mulia? Beberapa waktu yang lalu berkenaan dengan contempt of court, itu satu hal yang terus-menerus kemungkinan terjadi. Ya. Kenapa itu terjadi? Bisa karena memang pengadilan merupakan dambaan dari masyarakat, sehingga luapan-luapan emosi ketika apa yang diinginkan itu tidak terpenuhi, secara tidak sadar dia memunculkan satu emosional yang membuat semacam pelecehan di ruang-ruang sidang. Tetapi jangan salah bahwa pelecehan ruang sidang atau contempt of court yang terjadi ini adalah juga menjadi refleksi bagi kita. Bagus sekali ya temanya ini, dalam bentuk IKHI bukan hanya ingin memajukan peradilan tetapi juga melindungi peradilan. Iya. Kemudian kita beralih ke acara yang juga rutin kita lakukan, yaitu ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibata yang akan digelar pada 22 April. Nah, ada makna yang ingin ditekankah dalam kegiatan ini yang mulia? Kita ketahui ya, bahwa tokoh-tokoh peradilan kita juga dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, khususnya di Kalibata. Di sana kita kenal tokoh Ketua Mahkamah Agung yang pertama, beliau dimakamkan di sana. Ketua-ketua Mahkamah Agung termasuk Bapak Sarwata juga dimakamkan di sana. Bukan hanya karena beliau militer, tapi karena ketokohan di dunia peradilan beliau dimakamkan di sana. Sampai sekarang beliau-beliau ini adalah menjadi teladan-teladan kita. Nah, ketika kita datang ke sana, selain berziarah,
mengingat kembali, mendoakan beliau-beliau yang telah berjasa membuat kita seperti ini, juga sekaligus mengingatkan kepada kita bahwa beliaulah teladan-teladan yang perlu kita teladani, sehingga kita perlu hadir di sana untuk mengingat kembali jasa-jasa beliau, sekaligus supaya kita juga tersentuh untuk terus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan melihat keberhasilan dan teladan-teladan yang telah beliau tanamkan. Ya, memang bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu mengingat jasa para pahlawannya. Iya, benar itu. Masih dalam rangka mengingat jasa-jasa para pendahulu, kali ini ada penambahan kegiatan baru ya Yang Mulia, yaitu Anjang Sana, yaitu kepada para sesepuh IKH. Nah, siapa saja tokoh yang akan dikunjungi kali ini Yang Mulia? Kita maunya sih semuanya ya. maunya para purna bakti, tidak hanya hakim agung tapi juga hakim tingkat pertama. Cuman persoalannya adalah ada keterbatasan, sehingga kita memilih mengambil, tidak berarti yang lainnya tidak berarti loh ya. Ini yang harus dicatat ya, karena kita punya tokoh-tokoh yang perlu kita hadiri, tapi sebagai perwakilan dari seluruhnya. Di sana kalau kita ke ini ya, ke yang terakhir purna bakti Yang Mulia Profesor Dr. Muhammad Syarifuddin, yang baru tahun 2024 beliau purna bakti. Kemudian sebelumnya ada Profesor Dr. Hatta Ali. Ini juga menarik untuk bisa kita teladani beliau, karena beliau 2 periode. Beliau adalah hakim karir yang meniti karir betul-betul dari bawah, dari Sabang sana, kemudian sampai ada di Monas ini, ada di sini, dan meletakkan dasar-dasar yang penting dalam modernisasi peradilan, antara lain sistem kamar terbangun, digitalisasi peradilan dengan adanya e-court, e-berpadu dan lain sebagainya. Ini di masa beliau itulah letak dasar-dasar itu diletakkan, kemudian dilanjutkan oleh pimpinan-pimpinan Mahkamah Agung yang lainnya. Kemudian ada Bapak Arifin Tumpak ya, Bapak Arifin Tumpak, ada Pak Bagir Manan, beliau juga meletakkan dasar-dasar bagaimana membangun peradilan di Indonesia itu seperti apa. Ada yang wakil ketua di sana, ada Pak Suwardi, ada Pak Saleh, ada Pak Andi Samsan Ngandro, dan tokoh-tokoh lainnya yang mewarnai dunia peradilan kita. Dan beliau-beliau ini tokoh-tokoh yang ilmunya perlu kita contoh ya, apapun bentuknya, mulai dari penyampaiannya, kebijakannya, termasuk bidang-bidang teknis. Banyak sebenarnya. Kalau kita mau bercerita ini nggak cukup 1 hari 2 hari kita podcast seperti ini, tetapi setidak-tidaknya dengan kita kunjungi beliau, kita bisa menarik, memetik teladan-teladan yang pernah beliau sampaikan, kemudian sekaligus menunjukkan adanya rasa kepedulian dan penghargaan kita semua kepada tokoh-tokoh kita yang telah membangun kita. Yang kedua, menunjukkan bahwa rasa hormat kita, sehingga ke depan ini loh yang sudah ditanamkan, agar kita ke depan juga terus bisa mengembangkan apa ide-ide apa, proses-proses apa yang sudah dijalankan, dan kemudian sekaligus kita bisa terus mengawal peradilan kita menjadi peradilan yang berkualitas. Ya, pengadilan kita sekarang jauh lebih baik, juga hampir full digital. Kalau tanpa mereka hal itu tidak akan pernah terjadi. Iya. Kita beralih ke film Titik Balik Yang Mulia. Nah, ini adalah karya para hakim-hakim kita yang luar biasa bagusnya. Bisa Yang Mulia ceritakan isu utama dari film ini apa? Isunya masih berkisar soal integritas dan peradilan berkualitas. Nah, sehingga saya
sinopsisnya coba saya lihat, saya pernah melihat sekilas. Ini sekaligus sebagai perenungan bagi kita, ya, perenungan bahwa ini loh hakim kita. Jangan hakim yang dilihat dari sesuatu hal, hakim itu ada bahasa-bahasa kalau haknya nggak dikirim hakim itu singkatannya haknya dikirim, itu salah. Anekdot yang seperti itu mesti harus kita kikis dengan menunjukkan bahwa kita berkualitas. Film ini pendek memang, tapi pesannya sangat bermakna, sehingga saya sangat berharap bahwa seluruh hakim Indonesia itu luangkan waktu untuk nonton film ini. Coba dia buka kertas, nyambung kertasnya, dibaca bunyinya apa setelah kita menonton, mau apa kita. Oleh karena itu jadikanlah itu sebagai pengingat. Jadi itu sentuhan nurani bagi hakim untuk terus menjaga marwah peradilan kita. Dengan adanya film Titik Balik ini juga menunjukkan bahwa hakim selain bisa mengadili perkara yang memberikan keadilan, juga ternyata memiliki nilai seni ya di balik itu. Ya, ini menarik karena ternyata hakim itu juga pekerja seni. Menarik, sehingga tidak kalah dengan para sinematografi yang lainnya, tidak kalah dengan surat. Ini luar biasa, ternyata hakim punya jiwa seni. Sebenarnya nyambung juga ketika dia menjalankan tugas di ruang persidangan dengan bertanya dan mendengarkan, itu kan juga butuh seni. Nah, butuh seni. Kalau kita tidak melakukan dengan baik, kita nggak akan dapat apa-apa ketika nyidang. Yang ada normatif. Sentuhan-sentuhan jiwanya nggak muncul. Tapi kemudian kondisi seperti ini dibalut. Bagaimanapun juga hakim adalah manusia. Ketika dia makanya hatinya juga harus disentuh. Bukan hanya harus begini, harus begitu. Tapi betul-betul hatinya harus disentuh dengan cara-cara yang berbeda. Jangan hanya pembinaan dalam arti yang seperti yang kita miliki sekarang, tetapi disentuh melalui seni film. Mungkin nanti sentuh dengan model yang lainnya. Kita udah punya loh tokoh-tokoh yang mampu membuat itu dan semuanya lengkap. Nah, acara terakhir adalah acara Puncak IKHI yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 April 2025. Nah, apa saja rangkaian kegiatannya nanti Yang Mulia? Nah, yang pasti tanggal 23 April 2025. Tapi kita harus kembali dulu ya, bahwa ulang tahun IKHI itu bukan 23 April. 20 Maret 2025 ini yang ke-72. Kenapa kita taruh di 23? Kita letakkan di situ karena kemarin bulan suci Ramadan. Kita jangan memaksakan diri bikin acara sementara kita sedang konsentrasi menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Nah, setelah itu kita laksanakan sekaligus halal bihalal ini. Nah, acara yang menarik di situ rangkaiannya yang pertama pasti itu adalah rasa syukur kita karena kita akan siarkan langsung nanti, dan lebih daripada itu untuk kali ini kita selenggarakan bukan di hotel, bukan di mana, tapi di gedung kita yang megah. Ternyata lebih mewah daripada hotel bintang 5. Ya, coba lihat kita itu kalau saya masuk gedung Mahkamah Agung dengan pilar 4 dari depan, kemudian masuk ke Balerung, kita lihat merinding saya. Kenapa saya merinding? Inilah marwah kita. Mari kita jaga bersama-sama. Oleh karena itu, kegiatan pelaksanaan HUT acara puncak ini di Balerung sangat tepat kita selenggarakan, sekaligus mengikuti arah kebijakan pemerintah dalam rangka efisiensi anggaran. Meskipun duitnya duit kita kan, tapi kita kan juga harus berhemat. Karena kita juga adalah bagian dari negara kita. Iya, bagian dari itu. Oleh karena itu acara-acara itu dikumpulkan, termasuk di situ ada pengumuman pemenang LKTI, di situ karya
tulis ilmiah yang sudah tadi kita ceritakan. Kemudian kita menghadirkan sesepuh kita, semua juga hadir, kita undang. Nah ini kaitannya dengan yang Anjang sana. Kita datang ke beliau-beliau, kita bawa undangan, kita mohon berkenan beliau hadir, sehingga bisa melihat, oh apa yang dikerjakan ini semakin hari juga semakin bagus. Dan yang saya bangga bahwa ini semua dilaksanakan oleh hakim-hakim yang berjiwa muda, dan saya yakin hakim-hakim muda ini juga hakim-hakim yang berintegritas. Sehingga kita tidak malu bikin acara yang dengan tema hakim berintegritas, peradilan berkualitas. Di acara puncak kita tunjukkan bahwa inilah karya kita sebagai refleksi kita untuk terus menjaga integritas kita. Terakhir Yang Mulia, sebagai penutup episode ini, apakah ada pesan dan harapan Yang Mulia kepada seluruh anggota IKAHI di Indonesia ini? Ya. 72 tahun, usia yang sudah sangat-sangat matang. Kalaupun jadi hakim agung sudah pensiun. Ya, udah 2 tahun pensiun. Ya, udah 2 tahun. Nah, artinya bahwa kita bukan organisasi yang kemarin lahir, tetapi memang telah dibangun dengan berbagai macam perjalanan suka dukanya sampai dengan 72 tahun sebagai organisasi hakim di Indonesia. Dan ini satu-satunya wadah tunggal. Maka di usia yang 72 tahun, ini adalah usia kita semua. Artinya bahwa ayo kita renungkan kembali di usia kita ini, benar-benar kita mulai menata diri untuk terus berintegritas, menata diri agar peradilan tetap berkualitas, menata diri agar masyarakat juga semakin antusias terus mempertahankan dan membela peradilan ini. Karena tanpa kehadiran masyarakat yang mempercayai peradilan kita menjadi peradilan yang tidak berkualitas. Maka kita renungkan kembali di 72 tahun ini menjadi satu momen yang sangat penting di saat-saat masih banyak kita melihat masyarakat yang masih belum sepenuhnya mempercayai. Ayo kita rebut kembali kepercayaan masyarakat itu agar pengadilan kita menjadi peradilan yang dipercaya. Kita rebut kembali kepercayaan dari publik dengan menunjukkan betapa tingginya integritas kita. Iya. Terima kasih Yang Mulia atas wawancara yang sangat berharga ini. Rangkaian kegiatan Yang Mulia paparkan tidak hanya menggambarkan semangat perayaan, tetapi juga nilai kebersamaan, integritas, dan penghormatan kepada profesi hakim. Terima kasih juga kepada para insan peradilan yang telah bergabung bersama dalam episode kali ini. Episode ini merupakan episode khusus yang terselenggara atas kerjasama antara Kepanitraan Mahkamah Agung dan pengurus pusat IKAHI. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpisah dan semoga hari kita penuh keadilan dan kebijaksanaan.